Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film kungfu Cina dengan judul Sword of Destiny. Sebuah film yang menceritakan kisah cinta yang tertunda dan sebuah pembalasan dendam. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang gadis patah hati yang ditinggal meninggal kekasihnya. Mereka sepasang pendekar, hingga kemudian aliran persilatan terpecah belah. Hal ini membuat sang pendekar wanita Yu Sulin pergi menghilang selama 18 tahun dan memilih hidup dalam kesendirian. Sebuah kabar kematian dari pemimpin kota yang merupakan seorang terdekatnya membuatnya kembali muncul mendatangi kota dan tempat tinggalnya. Pada scene ini, diperlihatkan saat di tengah perjalanan, Sulin mendatangi jurang untuk mencari jejak kematian kekasihnya. Sebelum ia kembali melanjutkan perjalanannya, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja keretanya diserang oleh sekelompok penyamun. Yang kemudian berhasil dilumpuhkan berkat bantuan pendekar misterius. Sementara itu di klan White Lotus, seorang wanita meminta menghadap Hades Dai, pemimpin mereka yang bengis. Wanita itu ialah Snowfest, kemudian menantang Hades Dai. Mereka pun berkelahi. Snowfest terkalahkan karena ilmunya masih jauh di bawah Hades Dai. Snowfest kemudian melarikan diri. Hades Dai sengaja membiarkannya pergi, berharap gadis itu kelak menjadi tandingannya yang kuat. Dan di sisi lainnya, penyerang Sulin mengejar sesuatu dari dalam hutan. Pemuda itu adalah Wei Fang yang merupakan pesuruh Hades Dai yang mengincar kematian Sulin. Setelah masuk ke dalam hutan, ia bertemu dengan wanita yang mencoba menyerangnya. Ternyata ia penyihir. Ia mengancamnya, meminta untuk dipertemukannya dengan Hades Dai. Ada sesuatu yang akan ditunjukkan. Di tempat lainnya, Xin memperlihatkan Sulian sudah memasuki kota menuju ke kediaman Peking. Kedatangannya untuk berbelasungkawa terhadap kematiannya. Ia disambut oleh putranya yaitu Shirti. Putranya juga memberitahukannya keberadaan pedang terkuat Green Destiny yang diminta ayahnya untuk disimpan di dalam rumah. Pada scene ini memperlihatkan jika Sulin adalah gadis yang disukai ayah Shirti, yaitu Li Mubai. Namun cintanya tak tersampaikan. Karena saat itu Sulin sedang berduka atas kematian Snowfest yang merupakan kekasihnya, hingga ia memilih menghilang. Dan di jauh sana, penyihir yang dibawa Wei Fang sedang meramalkan pedang terhebat milik Hades Dai. Ia menyatakan bahwa masih ada pedang yang lebih hebat dari pedangnya, yaitu pedang Green Destiny. Hades Dai sempat menyangkalnya karena pedang itu sudah dibinasakannya. Penyihir meyakinkan jika pedangnya masih tersimpan di rumah Shirti. Sebab inilah atas arahan dari penyihir tersebut, Hades Dai mengutus Wei Fang ke Peking untuk mengambil pedang Grand Destiny. Bersamaan waktu siang itu, di kediaman Shirti, sedang berjalan upacara penghormatan terhadap ayah Shirti yang telah tiada. Pada waktu itulah, tatapan Sulin terfokus pada gadis asing di antara tamu yang menghadiri upacara penghormatan ini. Ia adalah Snowfest. Siang telah berganti malam, Wei Fang berhasil masuk ke Peking dan mulai bergerak dari gedung ke gedung yang lain. Hingga akhirnya ia berhasil masuk dalam ruangan untuk mencuri pedang legendaris itu. Dan siapa sangka bersamaan dengannya, Snowfest juga datang hendak mencuri pedang itu. Hingga akhirnya dia harus berkelahi dengan Snowfest untuk memperebutkan pedang Grand Destiny. Perkelahian mereka pun akhirnya terdengar dan membuat semua orang terbangun. Untuk berjaga diri, Snowfest membuang cadarnya dan bersandiwara seolah ia yang menangkap penjahat itu. Wei Fang pun berhasil dibekuk oleh Sulian dan ditahan. Setelah penahanannya, Snowfest menanyakan kekuatan pedang itu. Maka Sulin mengulurkan pedangnya. Sebelum kemudian keduanya beradu kungfu. Teach me. Snowfest terkalahkan. Setelahnya ia meminta kepada Sulin untuk menjadi gurunya. Namun Sulin menolaknya dan pergi. Setelah memastikan jika pemuda itu adalah pesuruh Hades Dai untuk mencuri pedang Green Destiny, Sulin dengan cepat bergerak meminta agar Shirti memperbolehkan pedang itu disimpan di luar kediaman Peking.
Sirte sebagai putranya masih menolaknya. Kemudian timbullah ide keduanya untuk mencari pendekar yang akan menjaga pedang legendaris itu. Kemudian pemerintah Peking memasang pengumuman bagi siapa saja untuk bisa menjaga pedang Grand Destiny dari pencurian. Pengumuman itu diambil alih oleh pemuda asing, yaitu Shaolin Wolf, yang dipasang kembali pengumuman itu di sebuah kedai, yang akhirnya kembali memicu perkelahian dan berakhir dengan bergabungnya 4 pendekar bersamanya. Pada scene ini pula diperlihatkan di tempat lainnya saat Sulin tiba-tiba saja memutuskan untuk menjadi guru bagi Xenofest. Mereka berlatih di hadapan Wei Fang yang sedang ditahan. Kali ini Sulin melatih gadis itu dengan kungfu fokus pada satu titik. Sampainya di kediaman Peking, keempat pendekar yang akan menjaga pedang hijau disambut kedatangannya oleh Sulin. Kemudian disusul kehadiran Shaolin Wolf. Ia pemuda misterius yang selama ini mengikuti Sulin. Keberadaannya mengejutkan Sulin. Ternyata dia adalah calon suaminya yang dikiranya tewas saat pertarungan dengan Hades Day di puncak gunung beberapa tahun lalu. Shaolin Wolf mengasingkan diri karena dia tahu bahwa Sulin saling mencintai dengan Limu Bai. Tetapi hingga akhir hayatnya Limu Bai tidak menikahi Sulin, sebab Sulin juga memilih pergi karena rasa bersalah atas kabar kematian Shaolin Wolf. Dan setelah menjernihkan masa lalunya, Sulin memutuskan untuk tetap mempertahankan Shaolin Wolf karena hanya ia yang dapat dipercaya untuk membantu melindungi pedang hijau. Xin memperlihatkan di sisi lainnya. Ketika Xenofest memandang secarik tanda di sebuah sobekan kain, sebelum kemudian ia mendatangi Wei Fang dan hendak membunuhnya dengan sebilah pedangnya. Namun hal itu kembali digagalkannya dan berlalu pergi. Hingga pagi datang, Xenofest kembali berlatih kungfu dengan Sulian, masih di hadapan pemuda itu. Beberapa kali keduanya saling melontarkan kalimat permusuhan. Sedangkan di luar sana, saat malam tiba, Hades Day sedang menumpahkan darah demi mengejar sebuah kekuasaan wilayah. Dan pada saat itu pula, ramalan baru datang padanya. Peramal itu mengatakan jika di Peking sedang ada kehadiran tamu agung, seorang yang dianggapnya telah mati dan hidup kembali. Setelah mendengar kabar itu, Hades Day mengirimkan pendekar sekaligus penyihir itu untuk mengambil pedang hijau di kediaman Peking. Hingga perkelahian pun terpecahkan. Pada saat keributan berlangsung, Xenofest mendatangi Wei Fang yang masih terbelenggu di sel tahanannya. Gadis itu ingin memastikan siapa laki-laki yang di hadapannya. Namun penyihir itu datang menyerangnya. Wei Fang dengan segera memberitahukannya hingga Xenofest berhasil menghindari serangan. Penyihir itu telah sampai di ruangan yang menyimpan pedang. Dan setelah ingin diambilnya, ternyata pedang itu telah berada di tangan Sulin. Bertepatan saat itu, Shirti datang kemudian dengan cepat penyihir menangkapnya. Sebelum Shirti terbunuh, penyihir itu mengungkapkan dendamnya jika kedua orang tuanya mati di pedang hijau itu. Selain kematian Shirti di tangan musuh, serangan demi serangan yang lain telah memakan banyak korban. Antara lain 2 pendekar dan pimpinan kota. Pada scene ini juga diperlihatkan saat Xenofest membuka rahasia hidupnya kepada Wei Fang, di mana ternyata mereka adalah anak yang sengaja ditukar. Hal ini dilakukan oleh ibu kandung Xenofest yang tidak menginginkan anak perempuan. Ia menukarnya dengan anak laki-laki milik Hanmi dan membawanya ke klan besi barat. Hanmi mengetahuinya hingga ia datang dan akan merebutkan putranya kembali. Namun sampai di sana ia harus berhadapan dengan Hades Day yang membuatnya mengakhiri hidupnya. Karena inilah Xenofest yang telah dirawatnya ingin membalaskan dendamnya. Satu wasiat dari ibu angkatnya, ia diperlihatkan sebuah tanda lahir milik putranya. Tanda lahir itu ia jumpai pada tubuh Wei Fang. Hanmi berpesan jika ia berjumpa dengannya maka bunuhlah jika ia tumbuh menjadi pria jahat. Dan sebaliknya, Xenofest diminta untuk menolongnya jika ia tumbuh menjadi pemuda baik. Xin beralih pada keesokan harinya, memperlihatkan jika Sulian telah mengetahui bahwa Hanmi adalah guru Xenofest. Pada scene ini pula percakapan Xenofest menyadarkan hubungan hati Sulin dengan Shaolin Wolf. Malam pun tiba. Wei Fang terbangun setelah mendengar hipnotis dari penyihir itu. Ia memintanya segera membawakan pedang hijau dari kediaman Peking. Tepat saat itulah Xenofest datang membukakan pintu untuknya dengan harapan agar Wei Fang dapat selamat dari kematian. Namun tak berselang lama, Xenofest justru dikejutkan jika Wei Fang pergi dengan membawa lari pedang hijaunya. Tak lama dari itu, Shaolin Wolf berhasil mencegatnya di danau es.
Dengan bantuan gurunya yang berkorban untuknya, Wei Fang berhasil meloloskan diri dan menuju markas kelas White Lotus. Julian menyusul Shaolin Wolf. Pada saat inilah ia kembali membuka hati untuknya. Wei Fang telah sampai di markas kelas White Lotus. Namun bukannya menyerahkan pedang itu kepada Hades Dai. Justru Wei Fang menantang Hades Dai bertarung demi menuntut balas dendam kematian ibunya. Tak berselang lama, Julian dan pasukannya menyusul datang ke markas White Lotus dan bertempur hebat. Shaolin Wolf berhasil membunuh Hades Dai. Film diakhiri dengan kebersamaan Wei Fang, Xenophash, Julian, dan Shaolin Wolf. Mereka membawa pedang Grand Destiny ke Gunung Wudang. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.